Di antara kabut tipis yang turun dari lereng Gunung Guntur setiap pagi, aroma gorengan yang gurih menguar di udara. Di sanalah, seorang lelaki tua berkopiah lusuh dengan senyum teduh selalu terlihat mendorong gerobak tuanya. Namanya Mang Ucup, penjual cireng yang sudah 20 tahun setia menjajakan dagangannya dari satu kampung ke kampung lain. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya tersimpan rahasia besar, ilmu tua peninggalan leluhur Sunda yang membuatnya disegani makhluk halus dan ditakuti oleh orang jahat. Pagi itu, langit sedikit mendung. Di pinggir pasar Cihuni, suara wajan mendesis saat Mang Ucup mencelupkan adonan cireng ke dalam minyak panas. Bau harum tepung bercampur daun bawang menyebar, menarik perhatian pembeli. Suara anak-anak berlarian, ibu-ibu menawar harga, dan suara motor bising bercampur menjadi harmoni khas pasar. Mang Ucup tersenyum damai, menyapa setiap orang dengan kata lembut, "Mangga atuh, cirengna masih panas, lembut di jero, renyah di luar." Tidak ada yang menyangka, lelaki tua yang tampak biasa ini mampu menundukkan angin dan menenangkan amarah manusia hanya dengan doa yang bergetar dari hatinya. Namun ketenangan itu perlahan retak. Dari ujung gang, datang 3 pria bertubuh besar, berseragam hitam lusuh dengan tato di tangan. Mereka dikenal sebagai preman pasar, pemalak yang membuat banyak pedagang kecil ketakutan. Salah satunya, pria berwajah bengis bernama Dodon Serem, melangkah paling depan. Tatapannya tajam, suaranya berat dan dingin. "Heh, Ucup, udah laku banyak?" "Iya, saatnya setor buat keamanan pasar." Mang Ucup menghela napas perlahan. Tangannya tak berhenti menggoreng, matanya tetap teduh memandang wajan. "Dodon, urang dagang mah sakadar pikeun kahirupan, lain keur perang. Urang moal nyetor keur nu teu boga hak." "Dodon, saya berdagang hanya untuk hidup, bukan untuk berperang. Saya tidak akan menyetor pada yang tak berhak." Suaranya pelan, tapi setiap katanya mengandung getar aneh, seolah angin pun berhenti sejenak mendengarkan. Dodon geram, mendorong gerobak Mang Ucup hingga hampir terbalik. Wajan bergetar, minyak mendidih melompat ke udara. Namun sebelum jatuh ke tanah, butiran minyak panas itu justru berhenti di udara, berputar membentuk pusaran kecil seperti perisai yang tak kasat mata. Mata Dodon membulat, tubuhnya terpental mundur seolah dihantam angin tak terlihat. Para pedagang menjerit, beberapa lari ketakutan, sementara Mang Ucup tetap diam, menatap Dodon dengan tatapan yang lebih iba daripada marah. "Tekuduk itu, nak," ujar Mang Ucup lembut, "lamun het geus panas, sagalana bisa sene." "Tak perlu begitu, nak. Jika hati sudah panas, segalanya bisa terbakar." Dodon berusaha bangkit, tapi lututnya lemas, dadanya sesak. Ia merasa seperti ada beban berat di pundaknya, dan sejenak ia menatap Mang Ucup seperti melihat bayangan cahaya keemasan di balik tubuh tua itu. Orang-orang mulai berbisik, "Eta si Ucup aya kekuatan gaib," kata seorang bapak tua di sudut pasar. Tapi Mang Ucup hanya tertawa pelan, menunduk sambil membereskan gerobaknya yang hampir roboh. Ia kemudian menyodorkan sepotong cireng pada Dodon. "Coba rasa ieu, sing tenang hatena, coba rasa ini, biar hatimu tenang." Dodon yang masih gemetar menerima dan menggigit perlahan. Entah kenapa, matanya tiba-tiba basah, dadanya hangat, dan amarahnya lenyap begitu saja. Sore itu, pasar kembali tenang. Mang Ucup menutup gerobaknya, menatap langit yang mulai memerah. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma daun pinus dan suara jangkrik yang mulai terdengar. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Eyang Jatikusumah, tugas abdi acan rengse, kakek Jatikusumah, tugasku belum selesai." Di balik kedamaian pasar kecil itu, sang penjaga rahasia mulai terbangun kembali, karena kejahatan yang lebih besar tengah mengintai dari kejauhan. Semenjak kejadian di pasar hari itu, kabar tentang Mang Ucup menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik bahwa penjual cireng tua itu memiliki ilmu kadikjayaan. Beberapa percaya, beberapa menuduhnya dukun, dan sebagian besar hanya bisa kagum. Namun bagi Dodon Serem, rasa malu lebih tajam dari luka di tubuhnya. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh seorang tua penjual gorengan. Dendam pun tumbuh, membara dalam diam, menunggu waktu untuk meledak. Malam hari, di warung kopi ujung pasar, Dodon duduk bersama 2 temannya, Oman Gimbal dan Cecep Kalong. Asap rokok menebal, udara terasa berat. "Besok subuh, urang datang deui. Gerobak butut eta kudu ancur. Mun perlu, urang bakar wae sakalian. Besok subuh kita datang lagi. Gerobak tua itu harus hancur. Kalau perlu, kita bakar sekalian."
kata Dodon sambil mengepalkan tangan. Dua temannya mengangguk, matanya menyala dengan niat jahat. Tak ada yang tahu bahwa di luar warung, seekor kucing hitam duduk menatap mereka diam-diam, matanya berkilau, lalu lenyap seperti bayangan ditiup angin. Sementara itu, di gubuk bambu kecilnya di kaki bukit, Mang Ucup duduk bersila di hadapan pelita. Di hadapannya terletak wajan tua yang ia rawat seperti benda suci. Wajan itu bukan sembarang alat masak, ia adalah warisan dari Eyang Jatikusumah, leluhurnya yang dahulu adalah penjaga Gunung Guntur. Mang Ucup menutup mata, bersikir pelan. Di luar, suara jangkrik bersahutan, dan angin gunung berembus membawa bisikan lembut. Dalam keheningan itu, suara tua terdengar di telinganya. Cucuku, ingat, sabar teh benteng pangkuatna manusa. Tapi lamun kegelapan datang, cahaya kudu hudang. Pagi berikutnya, matahari baru menyentuh atap pasar ketika Dodon dan gengnya muncul lagi. Mereka membawa pentungan dan sebotol bensin. Pedagang lain segera menutup lapak, ketakutan. Mang Ucup sedang menyiapkan adonan cireng seperti biasa, seolah tak tahu bahaya mendekat. Dodon menendang gerobak itu keras-keras hingga miring, adonan tumpah ke tanah. Kuring geus ngomong, Ucup, tong sok gaya di pasar orang. Aku sudah bilang, Ucup, jangan sok berani di pasar ini. Teriaknya dengan mata menyala. Mang Ucup berdiri perlahan, tangannya masih berlumur adonan putih. Ia menatap Dodon tanpa amarah, hanya iba. Dodon, lamun ku hawa nafsu orang di kawasa, moal aya tungtungna. Urang teh dulur sakampung, kudu silih jaga, lain silih ruksak. Dodon, kalau kita dikuasai nafsu, takkan ada akhir. Kita satu kampung, harus saling jaga, bukan saling hancur. Tapi Dodon hanya tertawa sinis, lalu menyiram bensin ke wajan yang masih panas. Seketika, nyala api meletup tinggi, menyambar udara. Tapi ajaibnya, api itu tak membakar wajan. Api justru berputar melingkar, membentuk pusaran kecil berwarna kuning kemasan, lalu berubah menjadi bola panas berputar cepat. Wajah Dodon dan kawan-kawan pucat. Bola api itu bergerak, menari di udara, dan tiba-tiba menelusuri tanah seperti ular bercahaya. Sekejap kemudian, ketiganya jatuh tersungkur, tubuh mereka kaku seperti ditarik ke bumi. Warga pasar berteriak, sebagian menutup mata, sebagian berdoa lirih. Mang Ucup mengangkat wajan itu perlahan, matanya menatap langit. Kekuatan moal ayah hartina lamun hente keur ngalindungi, katanya pelan. Kekuatan tidak ada artinya jika bukan untuk melindungi. Api itu lalu padam, menyisakan asap tipis dan aroma cireng yang justru semakin harum. Dodon dan kawan-kawan perlahan siuman, terbatuk-batuk, wajah mereka pucat pasi. Mang Ucup hanya berkata singkat, balik, atuh. Ulah balik deui kalawan niat goreng. Pulanglah, jangan datang lagi dengan niat buruk. Ketika para preman itu pergi dengan langkah gontai, pasar kembali tenang. Namun dari kejauhan, seekor burung hitam besar berputar di atas langit Cihuni, mengeluarkan suara parau seperti peringatan. Mang Ucup menatapnya lama, hatinya terasa bergetar. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Ilmu kegelapan yang dulu disegel leluhurnya mulai bangkit perlahan, dan dirinya, penjaga terakhir Cakrawening, harus bersiap menghadapi badai besar yang akan datang. Malam itu, langit di atas Cihuni tampak aneh. Awan gelap berputar perlahan di puncak Gunung Guntur, dan kilatan cahaya hijau tampak menyambar di balik kabut. Mang Ucup yang baru saja menutup dagangannya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia tahu, angin malam itu bukan angin biasa, ada sesuatu yang bergerak di alam gaib. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan gerobaknya di bawah pohon randu tua dan berjalan menuju sungai kecil di pinggir hutan, tempat ia biasa bermeditasi. Di tepi sungai itu, ia duduk bersila, memejamkan mata. Suara serangga malam berganti dengan lirih angin yang membawa bisikan halus. Suara itu datang dari arah gunung. Ucup, waktumu datang deui. Nak, kekuatan gelap geus hudang tina tilemna. Ucup, waktumu datang lagi. Nak, kekuatan gelap telah bangkit dari tidurnya. Suara itu berat dan sakral, suara Eyang Jatikusumah, leluhur yang dahulu menurunkan ilmu Cakrawening kepadanya. Mang Ucup menunduk hikmat, merasakan hawa hangat yang muncul dari dalam dadanya. Cahaya lembut mulai mengelilingi tubuhnya, membuat bayangan pepohonan tampak menari di permukaan air. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat sosok raksasa hitam bermahkota tengkorak berdiri di puncak gunung. Dari tubuh makhluk itu, keluar asap pekat yang meluncur menuruni lereng, menuju arah pasar Cihuni.
Mang Ucup terhenyak. Itu adalah pertanda buruk. Ilmu lembur peteng, ilmu hitam purba yang dulu disegel oleh para leluhur Sunda, kini mulai terbebas. Eyang, nah segel eta bisa pegat. Eyang, mengapa segel itu bisa terlepas? Tanya Mang Ucup dengan suara bergetar. Suara Eyang bergema lagi, aya jalma anu ngabuka eta panto, lalaki anu hetna dikuasai dendam. Anjen geus nyang harapan manehna, tapi roh jahat geus nyusup kana awakna. Ada seseorang yang membuka pintu itu, seorang lelaki yang hatinya dikuasai dendam. Kau sudah menemuinya, tapi roh jahat telah menyusup ke dalam tubuhnya. Mang Ucup terdiam, nama itu langsung muncul di benaknya, Dodon Serem. Seketika tubuh Mang Ucup bergetar hebat. Ia teringat tatapan kosong Dodon sebelum meninggalkan pasar tadi pagi. Ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang gelap dan bukan milik manusia. Ia menatap air sungai, dan pantulan wajahnya berubah, di belakangnya tampak bayangan Dodon tertawa, matanya merah menyala. Mang Ucup segera menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu merapalkan mantra leluhur. Mantra wening rasa, angin balik ke asal, sene jadi cahaya, jero jadi hening. Seketika, angin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Namun, di kejauhan, Gunung Guntur mengeluarkan suara gemuruh keras, seperti raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dari arah pasar, terdengar gonggongan anjing bersahutan, diikuti suara kaca pecah dan teriakan warga. Mang Ucup segera bangkit. Ia tahu, roh lembur peteng sudah mulai menyebar, dan Dodon mungkin menjadi wadahnya. Dalam diam, ia menatap puncak gunung dan berbisik, "Mun ieu perang kudu datang, abdi moal mundur, Eyang. Jika perang ini harus datang, aku tidak akan mundur, Eyang." Di tengah malam pekat itu, cahaya bulan tersapu awan hitam. Seekor burung gagak besar melintas di atas kepala Mang Ucup, meninggalkan jejak suara parau yang panjang dan menakutkan. Dari arah kampung, terdengar suara orang memanggil namanya dengan panik. "Mang Ucup, Mang Ucup, Dodon, Dodon geus ngamuk deui di pasar. Mang Ucup, Dodon mengamuk lagi di pasar." Wajah Mang Ucup menegang, matanya memantulkan api dari pelita di tepi sungai. Ia tahu, inilah awal dari badai besar yang telah lama dinubuatkan. Leluhurnya, dengan langkah mantap, ia berjalan menembus kabut malam, meninggalkan suara sungai yang berdesir pelan di belakangnya. Wajan tuanya ia bawa di tangan kanan, bukan lagi sebagai alat masak, tapi sebagai senjata warisan leluhur. Dan di kejauhan, di antara pekatnya malam, cahaya merah dari pasar mulai terlihat, pertanda bahwa perang antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai. Asap mengepul dari arah pasar Cihuni. Api kecil tampak menjilat atap seng, dan suara kaca pecah memecah keheningan malam. Warga berlarian panik, sebagian bersembunyi di balik rumah, sebagian berteriak meminta tolong. Di tengah kekacauan itu, berdiri sosok Dodon Serem, matanya merah menyala, kulitnya menghitam, dan dari tubuhnya keluar hawa panas yang membuat udara bergetar. Ia bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya telah dikuasai oleh roh jahat dari ilmu lembur peteng, ilmu hitam purba yang dulu disegel oleh para leluhur Mang Ucup. "Ucup, keluar!" teriak Dodon, suaranya bergema seperti dua orang yang berbicara bersamaan, suara manusia dan suara dari dunia lain. "Kau kira bisa mempermalukanku lalu hidup tenang? Malam ini pasar ini jadi kuburanmu." Satu ayunan tangannya membuat meja dan gerobak beterbangan. Api muncul dari jejak kakinya, membakar lapak-lapak kecil di sekitar. Warga hanya bisa menangis dari kejauhan, menyebut-nyebut nama Mang Ucup, berharap penjual cireng tua itu segera datang menyelamatkan mereka. Dan benar saja, dari ujung jalan pasar, cahaya lembut mulai tampak. Sosok Mang Ucup berjalan perlahan di antara kepulan asap, membawa wajan tuanya di tangan kanan. Bajunya penuh debu, tapi langkahnya tetap tenang. Angin berhenti berembus, seolah menunduk memberi jalan. Ketika Dodon menatapnya, api di sekelilingnya berkobar semakin tinggi, namun nyala itu justru menurun setiap kali Mang Ucup melangkah semakin dekat. "Dodon," panggil Mang Ucup pelan. "Najan awak anjen di kawasan kegelapan, het anjen masih aya di jero. Lawan eta, nak, lawan amarah eta. Dodon, meski tubuhmu dikuasai kegelapan, hatimu masih ada di dalam. Lawan amarah itu, nak." Dodon tertawa keras, suaranya bergema seperti gelegar petir. "Terlambat, Ucup. Jiwa manusia lemah. Aku sekarang milik lembur peteng." Ia mengangkat tangannya, dan bola api besar melesat ke arah Mang Ucup.
Warga menjerit ngeri, yakin pria tua itu akan hangus terbakar. Namun ketika bola api itu hampir menyentuhnya, Mang Ucup menepuk wajan tuanya ke udara. Seketika, api itu berhenti, lalu berubah menjadi pusaran cahaya kuning yang menari di sekeliling tubuhnya. Dari telapak tangan Mang Ucup muncul sinar biru lembut, energi Cakrawening, yang menelan api dan mengubahnya menjadi bunga-bunga cahaya yang berjatuhan seperti hujan bintang. Ilmu Moal Kungsi menang ngelawan welas asih, Dodon, ucap Mang Ucup tenang. Ilmu tidak akan pernah menang melawan kasih sayang. Dodon meraung marah, lalu menerjang. Tubuhnya bergerak cepat seperti bayangan. Tapi setiap kali ia menyerang, langkah Mang Ucup seolah menghilang di udara, berpindah ke sisi lain dengan gerakan sehalus angin. Wajan tua itu berputar di tangannya, menangkis setiap pukulan, memantulkan percikan cahaya setiap kali bersentuhan dengan aura hitam Dodon. Di tengah pertarungan itu, suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, menembus kabut dan api, memecah kesunyian malam. Begitu suara azan menggema, tubuh Dodon bergetar hebat. Api hitam di sekelilingnya memudar, dan dari matanya mengalir air mata darah. Ia jatuh berlutut, memegangi kepala, menjerit kesakitan. Ark, panas, panas, Ucup. Mang Ucup mendekat perlahan, meletakkan tangan di kepala Dodon, merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Bumi ka bumi, sene ka sene, jati ka jati, rasa balik ka rasa, cahaya putih menyelimuti keduanya, dan sesaat kemudian, tubuh Dodon terkulai tak sadarkan diri. Pagi pun tiba dengan tenang. Asap perlahan sirna, dan pasar Cihuni kembali damai. Warga berkumpul, menatap Mang Ucup yang duduk di tanah, memandangi wajan tuanya yang kini berkilau samar. Dodon dibaringkan di sampingnya, napasnya berat tapi hidup. Mang Ucup menatap langit yang mulai memerah, lalu berbisik lirih, satu roh ges dibungkam, tapi nu sejen masih kena ngintun, satu roh sudah dibungkam, tapi yang lain masih mengintai. Ia tahu, ini baru permulaan. Kegelapan belum berakhir, hanya tertidur untuk menunggu kesempatan berikutnya. Fajar perlahan menyingsing di atas langit Cihuni. Kabut pagi turun menutupi pasar yang semalam dilanda amukan api. Warga sibuk membersihkan puing-puing, namun suasana masih mencekam. Di sudut lapak yang hangus sebagian, Mang Ucup duduk bersila di depan gerobaknya yang selamat dari kebakaran. Di atas meja kayu itu, tersisa beberapa adonan putih yang tidak gosong sedikit pun. Warga menatap dengan takjub, bahkan api pun seolah enggan menyentuh cireng milik Mang Ucup. Dari kejauhan, seorang anak perempuan kecil bernama Rara, yang setiap hari membeli cirengnya, mendekat perlahan. Mang, naon anu aya dina cireng Mang Ucup? Sabaraha kali Rara dahar, het Rara sok karasa tenang, katanya polos. Mang Ucup tersenyum lembut, menatap wajah polos itu yang mengingatkannya pada masa mudanya. Rara, dina unggal adonan ieu, Mang sok nambihan dua hal, doa jeung niat anu bersih. Eta anu ngajadikeun rasana hentengan ukur enak diletah, tapi oge nyelecep kana het. Rara, di setiap adonan ini, Mang selalu menambahkan dua hal, doa dan niat yang bersih. Itu yang membuat rasanya tidak hanya enak di lidah, tapi juga menenangkan hati. Rara menatap adonan itu penuh takjub. Jadi, cireng Mang Ucup teh aya ilmunya? Tanyanya dengan mata berbinar. Mang Ucup tertawa kecil. Bukan ilmu, Neng, tapi rasa. Dina hirup, sakabe hal bakal boga kakuatan lamun diciptakeun ku rasa tulus. Cireng ieu ngan saukur wadah keur kebaikan. Dalam hidup, segala hal akan punya kekuatan bila dibuat dengan ketulusan. Cireng ini hanyalah wadah untuk kebaikan. Namun ketenangan pagi itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Dodon datang terlatih-tatih. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya berbeda, tidak lagi garang, tapi penuh penyesalan. Ia berlutut di depan Mang Ucup, suaranya serak. Mang, abdi, teu nyaho naon anu asup kana awak abdi semalam. Tapi abdi ngadenge sora dina sira abdi, ngajak abdi jadi jahat. Mang, saya tak tahu apa yang masuk ke tubuh saya semalam. Tapi saya mendengar suara dalam kepala saya, yang memaksaku berbuat jahat. Mang Ucup menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Dodon dengan lembut. Anjen jadi korban tina hawa jahat anu geus lila dikunci. Tapi teu aya nu teu bisa disembuhkeun lamun het geus tulus. Sabaraha kali urang ragrag, nu penting urang masih bisa hudang deui. Kau hanyalah korban dari kegelapan yang lama tersegel. Tapi tak ada yang tak bisa disembuhkan jika hatimu tulus. Berapa kali pun kita jatuh, yang penting kita masih mau bangkit.
Kata-kata itu membuat Dodon menangis. Untuk pertama kalinya, air matanya bukan karena rasa sakit, tapi karena kelegaan. Warga yang melihat kejadian itu mendekat, satu persatu. Mereka menatap Mang Ucup dengan hormat. Seorang ibu berkata lirih, Mang Ucup teh lain saukur dagang, tapi pangjurung kahirupan urang sadayana. Mang Ucup bukan hanya berdagang, tapi penuntun kehidupan bagi kita semua. Mang Ucup menunduk rendah, menolak segala pujian. Kuringan ukur jalma biasa, anu diajar tina adonan jeung sene. Sabab tina panas jeung sabar, lahirlah rasa anu mulia. Saat matahari naik, Mang Ucup mulai menggoreng adonan baru. Suara desisan minyak mengiringi pagi yang damai. Ajaibnya, setiap kali ia menjatuhkan adonan ke wajan, kilatan cahaya halus tampak sekejap, seperti energi hidup yang menari di udara. Rara tersenyum bahagia sambil membantu membungkus cireng. Dodon berdiri di sisi lain, ikut membantu melayani pembeli. Pasar yang semalam dipenuhi teriakan kini kembali dipenuhi tawa. Namun di antara canda dan haru itu, jauh di hutan arah utara, seekor burung gagak hitam bertengger di dahan kering. Matanya merah, paruhnya meneteskan darah. Di bawahnya, dari tanah yang retak, muncul asap pekat beraroma belerang. Sebuah suara berbisik lirih, cahaya geus hurung, waktu napuk nembus deui, cahaya telah menyala, saatnya kegelapan menembus kembali. Mang Ucup yang masih di pasar tiba-tiba merasakan hawa dingin menelusup di tengkuknya. Ia tahu, rahasia dalam cireng bukanlah akhir, tapi awal dari pertempuran yang lebih besar. Malam turun perlahan di atas langit Cihuni, menyelimuti pasar yang kini kembali damai. Tapi hati Mang Ucup belum bisa tenang. Sejak pagi, ia merasa hawa di sekitar kampung mulai berubah. Angin terasa berat, seperti membawa bisikan-bisikan aneh yang menggema di telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Gunung Guntur tampak berwarna merah membara, seperti menunggu sesuatu meledak dari dalam perutnya. Ia tahu, ini bukan pertanda biasa, segel kuno peninggalan para leluhur mulai rapuh. Malam itu, Mang Ucup menyalakan pelita dan duduk bersila di depan wajan tuanya. Di hadapannya tergeletak segenggam tanah dari tepi Gunung Guntur dan sebutir batu hitam yang ia temukan pagi tadi. Batu itu aneh, dingin, tapi berdenyut seperti memiliki nadi. Ia tahu benda itu berasal dari inti segel ilmu lembur peteng yang mulai terbuka. Dengan napas teratur, ia mulai merapal doa kuno peninggalan Eyang Jatikusumah, doa yang hanya boleh dibacakan oleh pewaris Cakrawening. Suara doa itu lirih tapi menggetarkan udara. Pelita di depannya bergetar, nyalanya memanjang seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, udara di gubuknya menegang. Dari dinding bambu, muncul siluet cahaya putih, sosok tua berjubah hitam dengan sorot mata tajam. Ucup, waktumu geus datang deui, suara itu berat namun teduh. Ilmu anu anjen bawa kudu disampurnakan. Tanpa eta, roh lembur peteng moal bisa kau kendali. Mang Ucup menunduk hikmat. Ia tahu siapa yang datang, Eyang Jatikusumah sendiri telah menampakkan diri. Eyang, ucap Mang Ucup pelan, abdi parantos nyoba ngajaga kampung ieu, tapi kegelapan terus datang. Kumaha abdi tiasa nyegahna, Eyang, saya sudah berusaha menjaga kampung ini, tapi kegelapan terus datang. Bagaimana saya bisa mencegahnya? Sang Eyang tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar cahaya keemasan yang berputar, lalu masuk ke dada Mang Ucup. Seketika, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi pikirannya terbuka luas, seperti melihat dunia dari dua sisi, dunia nyata dan dunia roh. Ngadenge, Ucup, kata Eyang. Ilmu Cakrawening anu anjen pikagadut teh asalna tina kasucian rasa. Tapi ayeuna anjen kudu nyampurna keunana ku opat unsur alam, tanah, kai, angin, jeung sene. Lamun hiji teu saimbang, maka cahaya eta bakal robah jadi puk. Dengarlah, Ucup, ilmu Cakrawening milikmu berasal dari kesucian rasa. Tapi kini kau harus menyempurnakannya dengan 4 unsur alam, tanah, air, angin, dan api. Jika satu tidak seimbang, maka cahaya itu akan berubah menjadi kegelapan. Tiba-tiba, angin berputar di dalam gubuk kecil itu, memadamkan pelita. Dari langit-langit, tetesan air turun perlahan dan menyatu di wajan tua di hadapan Mang Ucup. Lalu tanah di genggamannya menyala lembut, seperti bara api yang hidup. Dalam gelap, tubuh Mang Ucup memancarkan cahaya biru. Ia bisa merasakan keempat unsur itu berputar di dalam dirinya, saling menyatu membentuk kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang membuat tubuh dan
Jiwanya berpadu dengan alam. Ketika cahaya itu memudar, Eyang Jatikusuma perlahan menghilang. Hanya suaranya yang tertinggal, bergaung di udara, jaga het anjen, ucup. Lamun rasa tulus lengit, maka ilmu ieu bakal ngaruksak anjen sorangan. Jaga hatimu, ucup. Jika ketulusan hilang, ilmu ini akan menghancurkanmu sendiri. Mang Ucup terdiam, menatap wajah tuanya yang kini bersinar lembut. Ia tahu, beban tanggung jawabnya baru saja bertambah, dan ujian terbesar belum datang. Dari luar gubuk, suara gonggongan anjing menggema, disusul angin kencang yang membuat bambu berderak. Di kejauhan, di balik hutan arah barat, tampak cahaya merah menyala seperti bara. Suara lolongan panjang terdengar di antara angin, bukan lolongan binatang, tapi jeritan roh yang terlepas. Mang Ucup menggenggam wajah tuanya erat-erat, menatap ke arah gunung. Eyang, bisiknya lirih, upami ieu kudu janten takdir, abdi bakal nyang harapanana. Eyang, jika ini memang takdir, aku akan menghadapinya. Dan malam itu, bintang di atas Cihuni redup seketika, tanda bahwa kekuatan besar telah lahir di bumi Sunda. Pagi itu, langit Cihuni berwarna kelabu. Awan menggantung berat di atas gunung, seolah menyembunyikan rahasia besar yang sedang bergolak di dalamnya. Mang Ucup berdiri di depan gubuknya, memandangi pasar yang mulai ramai lagi. Tapi di hatinya, ada firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Sejak malam ritual bersama Eyang Jatikusuma, tubuhnya terasa lebih kuat, tapi pikirannya justru terus dihantui bisikan-bisikan samar. Bisikan yang menyebutkan satu nama, Sarman. Sementara itu, dari arah jalan besar menuju Cihuni, sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan berdebu. Seorang pria berjas keluar, menatap sekeliling dengan wajah penuh curiga. Ia adalah Sarman, preman besar dari kota Bandung yang terkenal kejam. Ia mendengar kabar bahwa adiknya, Dodon, kini berubah dan tunduk pada seorang penjual cireng tua. Rasa marah membakar dadanya. Cuma gara-gara tukang cireng, adikku jadi banci. Desisnya dengan rahang mengeras. Ia menendang batu hingga melesat jauh. Kita lihat seberapa sakti si kakek itu. Di pasar, suasana berubah ketika Sarman dan anak buahnya datang. Warga langsung berbisik-bisik, beberapa menutup lapak dan pergi. Dodon, yang kini membantu Mang Ucup, membeku ketika melihat kakaknya datang. Sarman, suaranya bergetar. Tapi Sarman hanya menatap dingin. Kamu bikin malu keluarga. Preman Cibuntu tunduk sama tukang cireng, katanya dengan nada menghina. Dodon menunduk, sementara Mang Ucup tetap tenang, memandang Sarman dengan mata yang dalam. Mamang teh nu ngajajah pikiran adik kuring? Tanya Sarman sinis. Kuring moal sabar lamun aya nu nyentuh harga diri kula warga kuring. Mang Ucup menatapnya tanpa gentar. Harga diri teu bisa dijaga ku kasar, Sarman. Nu disebut kuat teh lain nu bisa ngancurkeun batur, tapi nu bisa ngalahkan hawa jahat dina diri sorangan. Ucapan itu membuat Sarman semakin geram. Cukup ceramahmu, kakek. Lihat nanti, siapa yang lebih kuat. Ia menarik pisau dari balik pinggangnya dan menghantam meja cireng, membuat adonan beterbangan ke udara. Tapi anehnya, setiap adonan yang jatuh malah memantul, membentuk pusaran cahaya putih di antara mereka. Seketika, suasana pasar membeku. Angin berhenti, suara burung lenyap. Sarman terpaku ketika pisau di tangannya bergetar hebat, lalu terlempar sendiri ke tanah. Mang Ucup berdiri tegak, tangan kanannya menggenggam udara, dan dari situ muncul sinar biru lembut. Sarman, katanya pelan, kuring teu datang ker perang, tapi ker ngabebaskan het nu kapuri. Aku tidak datang untuk berperang, tapi untuk membebaskan hati yang luka. Tapi Sarman tak mau mendengar. Ia berteriak dan menyerang membabi buta, meski setiap langkahnya seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Sarman retak. Dari celahnya keluar asap hitam pekat, membentuk wajah menyeramkan. Itu bukan buatan manusia, itu kekuatan lembur peteng yang telah merasuki amarah Sarman. Mang Ucup menyipitkan mata. Jadi ia asal bisikan anu abdi karasati peting, bisiknya. Ia segera mengangkat tangan ke langit, memusatkan energi 4 unsur yang baru diwariskan padanya. Cahaya biru, hijau, merah, dan putih berputar di sekeliling tubuhnya, menyelimuti pasar yang gemetar. Sorot mata Mang Ucup berubah terang seperti bara api. Ia menatap sosok gelap yang kini menguasai tubuh Sarman dan berkata lantang, "Dina nami kahadean, ku kakuatan rasa murni, abdi nyabut sagala puk nu nyepeng het ieu jalma. Atas nama kebaikan,
dengan kekuatan rasa murni, aku usir segala kegelapan yang mencengkeram hati manusia ini. Cahaya besar meledak, membuat seluruh pasar diterpa angin yang menggetarkan bumi. Warga menunduk, menutup wajah mereka, sementara teriakan Sarman menggema keras, diikuti suara raungan roh yang meledak di udara. Ketika cahaya itu padam, Sarman terbaring lemah, tubuhnya gemetar. Dodon berlari menghampiri, menangis sambil memeluknya. Sadar. Sarman membuka mata perlahan. Dodon, naon anu, kajadian. Suaranya lirih. Mang Ucup tersenyum lembut. Anjen geus balik jadi diri sorangan. Tapi ieu teh ngan awalna, Sarman. Aya nu leuwih jahat nu keur ngintip ti balik gunung. Angin kembali berhembus, membawa aroma belerang dari arah utara. Mang Ucup menatap jauh, dan dalam hatinya ia tahu, kegelapan sejati lembur peteng baru saja terbangun sepenuhnya. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 8 bayangan dari Gunung Guntur, di mana kekuatan lembur peteng mulai menampakkan wujudnya dan mengancam seluruh kampung Cihuni? Bab 8 bayangan dari Gunung Guntur. Langit Cihuni malam itu tampak muram. Awan tebal berarak pelan di atas puncak Gunung Guntur, menutupi cahaya bulan yang seharusnya bersinar terang. Setelah kejadian di pasar, warga memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Bau belerang semakin menyengat, dan beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan halus dari arah gunung, diiringi nyanyian lirih seperti suara perempuan menangis. Mang Ucup tahu, itu bukan sekadar ilusi, segel lembur peteng mulai terbuka sepenuhnya. Di dalam gubuk sederhananya, Mang Ucup duduk bersila dengan mata terpejam. Di hadapannya terbentang wajan tua yang kini tak lagi tampak biasa. Permukaannya memantulkan bayangan kabur dari gunung, seolah menjadi cermin antara dunia manusia dan dunia roh. Tiba-tiba, dari permukaan minyak itu muncul pusaran hitam, dan terdengar suara berat, "Ucup, kagelisan jeung kahadean moal salawasna menang. Waktu napuk balik ngatur bumi ieu. Ucup, kebaikan tak akan selamanya menang. Saatnya kegelapan menguasai dunia ini." Mang Ucup membuka mata, wajahnya tegang tapi tidak gentar. "Saha anjen? Siapa kau?" tanyanya lantang. Suara itu tertawa, bergema hingga ke langit-langit. "Kuringnya eta Raga Wulung, Pangeran Pukti Lembur Peteng. Nya anjen nu kudu ragrak supaya dunya seimbang deui. Aku adalah Raga Wulung, Pangeran Kegelapan dari Lembur Peteng. Kau yang harus tumbang agar dunia kembali seimbang." Seketika, api pelita di ruangan padam, dan udara menjadi dingin. Dari dalam wajan, muncul tangan hitam besar yang mencoba mencengkeram Mang Ucup. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, tubuh Mang Ucup berpendar terang. 4 unsur alam, tanah, air, angin, dan api, berputar di sekelilingnya membentuk lingkaran pelindung. "Kuring hente bakal ngantepuk ngalulukeun tanah Sunda ieu," katanya lantang. "Aku tidak akan membiarkan kegelapan menelan tanah Sunda ini." Cahaya dari tubuhnya meledak, membuat bayangan hitam itu menjerit lalu menghilang dari wajan. Tapi Mang Ucup tahu, itu hanyalah perwujudan kecil, Raga Wulung yang sebenarnya masih tersegel di dalam perut Gunung Guntur. Di sisi lain, Dodon dan Sarman yang kini sudah sadar dari pengaruh jahat datang berlari menghampiri. Nafas mereka tersengal, mata mereka penuh cemas. "Mang, gunungna, senena mimiti kaluar. Mang, gunungnya, apinya mulai keluar." Dari kejauhan terdengar suara gemuruh, diikuti cahaya merah menyala dari puncak. Asap tebal menjulang ke langit, membentuk wajah besar menyerupai iblis yang menatap langsung ke arah Cihuni. Warga yang melihat dari kejauhan menjerit ketakutan, beberapa berlari menuju sawah sambil membawa anak-anak mereka. Mang Ucup berdiri di depan gubuknya, menatap puncak Gunung Guntur tanpa berkedip. "Waktuna geus datang," bisiknya lirih. Ia menatap Dodon dan Sarman, "Anjen duaan kudu ngajaga warga, ulah aya nu balik ka gunung. Ieu perjalanan kudu abdi sorangan. Kalian berdua jaga warga, jangan biarkan ada yang ke gunung. Perjalanan ini harus aku tempuh sendiri." Tapi Dodon menolak. "Tetiasa, Mang, kami moal ninggalkan anjen." Mang Ucup tersenyum lembut, menepuk bahu keduanya. "Aya kalana perjuangan kudu sorangan, pikeun ngajaga anu sejen." Sarman menunduk, air mata mengalir tanpa sadar. Ia kini benar-benar sadar bahwa penjual cireng sederhana itu bukan orang sembarangan. Sementara itu, langit di atas Gunung Guntur semakin merah. Petir menyambar puncaknya, dan setiap kilatan memperlihatkan bayangan sosok raksasa yang mencoba bangkit dari kawah. "Raga Wulung," gumam Mang Ucup. "Ayeuna urang papanggih deui, antara cahaya jengpuk."
Sekarang kita bertemu lagi, antara cahaya dan kegelapan. Ia melangkah perlahan ke arah gunung, membawa wajan tuanya di tangan, satu-satunya peninggalan leluhur yang bisa menutup segel untuk terakhir kalinya. Saat Mang Ucup berjalan menembus kabut menuju kaki gunung, tanah bergetar hebat. Angin menderu seperti tangisan roh, dan langit Cihuni menjadi gelap total. Warga hanya bisa berdoa dari kejauhan, menyebut namanya berulang kali. Di puncak, kilatan cahaya biru dan merah mulai saling berkejaran, menandai awal dari perang besar, perang antara penjaga rasa dan penguasa kegelapan. Malam itu, legenda baru mulai tercipta di tanah Sunda, dan nama Mang Ucup mulai bergaung sebagai penjaga cahaya Gunung Guntur. Langit di atas Gunung Guntur berwarna merah darah. Petir menyambar tanpa henti, seolah langit dan bumi sedang bertarung. Di tengah badai itu, Mang Ucup berdiri di tepi kawah yang menganga, dari dalamnya keluar asap hitam pekat bercampur api biru. Suhu udara membakar kulit, tapi langkah Mang Ucup tetap mantap. Wajan tua di tangannya kini bersinar terang, menebarkan cahaya suci yang melindunginya dari semburan belerang. Ia tahu, di balik asap itu, Raga Wulung, sang penguasa kegelapan, tengah menunggu. Dari kawah yang mendidih, terdengar tawa panjang bergema, membuat batu-batu di sekitar bergetar. Hehehe, jadi Yenu disebut pewaris cahaya. Hehehe, jadi ini yang disebut pewaris cahaya. Suara itu dalam dan menyeramkan. Lalu, perlahan muncul sosok raksasa berkulit hitam pekat, bermata merah membara, dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Setiap langkahnya membuat bumi berguncang. Kuring geus ngantosan ieu momen, Ucup. Waktuna anjeun nyerahkeun cahaya eta ka kuring, supaya dunya balik kana kasaimbangan. Mang Ucup menatapnya tanpa gentar. Kasaimbangan anu anjeun carioskeun teh lain kasaimbangan, tapi kakawasaan. Anjeun hoyong ngatur dunya, lain ngajaga. Keseimbangan yang kau maksud bukanlah keseimbangan, tapi kekuasaan. Kau ingin menguasai dunia, bukan menjaganya. Raga Wulung tertawa nyaring. Mun anjeun temasrahkan, bakal kuring sesu ieu gunung jeung kampung anjeun. Kalau kau tak menyerah, akan kuhancurkan gunung dan kampungmu. Dengan gerakan tangan, ia memanggil ribuan roh hitam yang berterbangan di langit, mereka menjerit, menari, dan turun ke bumi seperti hujan kegelapan. Melihat itu, Mang Ucup menutup mata, memusatkan rasa. Ia mengangkat wajan tuanya tinggi-tinggi, dan dari sana keluar cahaya 4 warna, biru, hijau, merah, dan putih. Cahaya itu membentuk perisai raksasa di langit, menahan serangan ribuan roh yang menghantamnya. Ledakan demi ledakan terjadi, gunung berguncang hebat. Di bawah, warga Cihuni yang melihat dari jauh menangis ketakutan. Dodon dan Sarman berlutut, memohon agar Mang Ucup diberi kekuatan. Dalam pusaran energi itu, Raga Wulung meluncur maju, mengayunkan tangan raksasanya ke arah Mang Ucup. Tapi sesaat sebelum tersentuh, Mang Ucup berputar cepat, menepuk tanah dengan tangan kirinya, dan dari situ muncul gelombang cahaya yang membentuk simbol kuno Sunda, Raja Siliwangi. Simbol itu bersinar terang, membuat Raga Wulung berteriak kesakitan. Naon ieu kekuatan? Kuring tekung singa rasa panas kieu. Apa ini kekuatan? Aku tak pernah merasakan panas seperti ini. Mang Ucup berdiri tegap. Ieu teh kekuatan rasa anu tulus. Ilmu anu datang tina kahadean, lain tina nafsu. Ini kekuatan rasa yang tulus. Ilmu yang lahir dari kebaikan, bukan nafsu. Namun, Raga Wulung tak menyerah. Ia mengerahkan seluruh amarahnya, membuat kawah meledak. Lava panas menyembur ke langit, membentuk naga api raksasa yang langsung menerjang Mang Ucup. Sementara itu, angin kencang menamparkan wajahnya, membuat tubuhnya nyaris terlempar ke jurang. Tapi Mang Ucup menancapkan tongkat bambu kecil ke tanah, dan dengan sisa tenaga, ia melompat ke udara, menyatu dengan cahaya dari wajannya. Dalam sorotan petir, tubuh Mang Ucup bersinar seperti dewa penjaga. Dari langit, Mang Ucup menatap lawannya. Raga Wulung, ieu bumi lain milik Puk. Ieu tanah tempat rasa hirup, tempat rahmat nyebar. Raga Wulung, bumi ini bukan milik kegelapan. Ini tanah tempat rasa hidup, tempat rahmat menyebar. Ia lalu menjatuhkan diri secepat kilat, menghantam tanah dengan wajan di tangannya. Cahaya biru menyilaukan meledak dari titik benturan, menelan seluruh kawah. Teriakan Raga Wulung bergema panjang, bercampur dengan suara gemuruh gunung. Langit berubah putih, dan semua roh hitam menjerit sebelum menghilang di sapu cahaya suci itu. Ketika debu dan asap mulai menghilang, Gunung Guntur kembali tenang. Mang Ucup berlutut di tengah kawah,
wajahnya pucat, napasnya berat. Wajan tua di tangannya kini retak, tapi masih hangat. "Eyang, tugas Parantos Rengse," bisiknya lirih. "Eyang, tugas telah selesai." Namun sebelum ia sempat berdiri, dari celah tanah yang retak muncul sinar merah samar. Suara lirih terdengar di telinganya, "Perang Ia acan Rengse, ucup, roh raga wulung tacan musnah." Perang ini belum selesai, ucup, roh raga wulung belum musnah. Mang Ucup menatap langit yang kini cerah, tapi hatinya tahu, kegelapan hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Kabut tipis kembali turun menutupi puncak Gunung Guntur. Di antara sisa asap belerang dan batu-batu hangus, Mang Ucup masih duduk bersila, tubuhnya gemetar hebat. Wajan tua yang tadi memancarkan cahaya kini retak di beberapa sisi, dan dari celahnya mengalir kilatan merah samar. Ia mencoba mengatur napas, tapi jantungnya berdetak cepat, terlalu cepat. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Raga Wulung muncul di benaknya, tertawa sinis di tengah kegelapan. "Kau pikir sudah menang, Ucup? Aku sudah ada di dalam darahmu." Suara itu menggema dalam pikirannya, dalam bahasa yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Mang Ucup tersentak, matanya terbuka lebar. Dari pori-porinya, asap hitam tipis mulai keluar. Ia berusaha menekan dadanya dengan tangan kiri sambil membaca doa pusaka peninggalan Eyang Jatikusumah, tapi rasa sakitnya luar biasa. "Eyang, abdi tetiasa, rohna asup kana awak abdi." "Eyang, aku tak sanggup, roh itu sudah masuk ke tubuhku." Tubuhnya bergetar, dan tanah di sekitarnya retak. Di kejauhan, kilat menyambar langit kembali, pertanda alam ikut resah. Sementara itu, di kaki gunung, Dodon dan Sarman melihat langit kembali memerah. Mereka panik. "Mang Ucup masih di puncak," seru Sarman. Tanpa pikir panjang, keduanya nekat naik ke atas meski jalan berbatu dan tanah mulai panas. Semakin mereka mendaki, semakin pekat hawa jahat yang mereka rasakan. "Aroma iya, lain senebiasa," gumam Dodon. "Aroma ini, bukan api biasa." Mereka terus berjalan, hingga di tengah jalan mereka mendengar raungan yang mengguncang hati. Di puncak, Mang Ucup kini berdiri goyah. Separuh wajahnya tampak gelap, matanya merah menyala. Suara Raga Wulung terdengar dari dalam dirinya. "Serahkan dirimu, Ucup. Kita bisa jadi satu. Dunia akan tunduk pada rasa, tapi rasa yang penuh kuasa, bukan welas asih." Mang Ucup menggertakkan gigi, menahan amarah dan ketakutan yang menyatu di dalam dirinya. Rasa tanpa welas asih teh lain rasa, tapi nafsu. Jelema nu leungit rasa welasna, moal bisa disebut hirup. Rasa tanpa kasih bukanlah rasa, tapi nafsu. Manusia yang kehilangan kasihnya, tak lagi hidup. Suara tawa Raga Wulung menggema makin keras. Tanah di sekeliling kawah bergetar, api muncul dari celah-celah batu. Tubuh Mang Ucup terangkat ke udara, cahaya biru dan merah beradu dalam dirinya. Sementara itu, dari bawah, Dodon dan Sarman akhirnya tiba dan melihat pemandangan itu. Mang Ucup melayang di udara dengan aura yang menakutkan. "Mang!" teriak Dodon, "Lawan, Mang. Ulah kalahku jahat. Mang, lawan, jangan kalah oleh kejahatan." Mendengar suara itu, tubuh Mang Ucup bergetar. Sekilas, matanya yang merah kembali menjadi bening. Ia melihat wajah dua orang yang kini sudah ia anggap seperti anak sendiri, Dodon dan Sarman, berdiri dengan mata penuh air. Dalam hatinya muncul seberkas cahaya kecil. "Rasa, welas, nyaeta kekuatan anu sajati. Kasih, itulah kekuatan sejati," bisiknya lirih. Seketika, wajan tua di tangannya bergetar, memancarkan cahaya putih murni yang melingkupi seluruh tubuhnya. Cahaya itu semakin terang, memecahkan hawa hitam yang melilit tubuhnya. Raga Wulung berteriak dari dalam pikirannya, "Ucup, lamun anjen musir kuring, anjen oge bakal lengit. Ucup, jika kau mengusirku, kau juga akan lenyap." Tapi Mang Ucup tersenyum tenang. "Mun eta harga anu kudu dibayar pikeun ngajaga rasa, abdi ikhlas. Kalau itu harga yang harus dibayar demi menjaga kebaikan, aku rela." Ia mengangkat wajan tinggi-tinggi, dan dari situ keluar ledakan cahaya besar yang menerangi seluruh gunung. Ketika cahaya itu memudar, Gunung Guntur menjadi tenang kembali. Dodon dan Sarman berlari mendekat, tapi mereka hanya menemukan wajan tua tergeletak di tanah, hangat namun kosong. Di sekitarnya, tidak ada jejak tubuh Mang Ucup. Angin lembut berembus, membawa aroma cireng goreng yang hangat, aroma yang menenangkan hati siapapun yang menciumnya. Dodon terisak, menggenggam wajan itu erat.
Mang, Anjen temusnahnya. Mang, kau tidak benar-benar hilang, kan? Sarman menatap langit yang kini bersih dan berkata pelan, manusia sakti tesirna, nan pindah jadi cahaya. Dan di langit Gunung Guntur, cahaya putih menari pelan sebelum akhirnya lenyap ke cakrawala barat. Sepekan telah berlalu sejak ledakan cahaya di puncak Gunung Guntur mengguncang langit malam. Warga kampung Cihuni hidup dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi angin panas dari arah gunung, tidak ada lagi gemuruh misterius, tapi entah kenapa, udara kampung terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang hilang sekaligus hadir di saat yang sama. Dodon setiap sore duduk di depan gerobak cireng Mang Ucup yang kini kosong, menatap wajan tua yang kini ia jaga dengan penuh hormat. Mang, lamun anjen aya di dieu, punten, abdi masih kangen pisan. Mang, kalau kau di sini, maaf, aku masih sangat rindu. Suatu malam, Dodon bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Mang Ucup berdiri di tengah sawah dengan pakaian khasnya, sarung kumal, ikat kepala batik, dan senyum lembut yang menenangkan. Di belakangnya, cahaya putih berputar seperti bulan purnama. Dodon, katanya lirih, ulingken deui rasa, ulingken ku asih. Teruskan rasa itu, sebarkan dengan kasih. Ketika Dodon hendak mendekat, Mang Ucup perlahan memudar menjadi cahaya. Ia terbang ke arah gunung, lalu hilang. Dodon terbangun dengan air mata menetes, dada sesak oleh rindu dan tekad baru. Keesokan harinya, Dodon memutuskan membuka kembali gerobak cireng Mang Ucup di pasar. Ia menggunakan resep yang dulu diajarkan gurunya itu, bukan sekadar tepung dan bumbu, tapi dengan niat welas asih yang selalu diucapkan Mang Ucup sebelum menggoreng. Ajaibnya, setiap orang yang mencicipi cireng buatannya merasa hangat di dada, tenang di hati, seolah semua amarah mereka hilang begitu saja. Eta rasa cireng, beda pisan, kata seorang pelanggan sambil tersenyum damai. Rasa cireng ini, sungguh berbeda. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam itu, preman Hendra yang dulu pernah diusir Mang Ucup kembali ke Cihuni. Kini ia datang bersama beberapa orang baru dari luar daerah. Mereka berambisi menguasai pasar dengan memungut uang keamanan. Hendra menatap gerobak cireng Dodon dengan sinis. Mang Ucup geus teu aya, ayeuna waktuna urang ngatur deui kampung ieu. Mang Ucup sudah tiada, sekarang giliran kita yang mengatur kampung ini. Dodon menatap mereka tanpa gentar, menggenggam wajan tua peninggalan gurunya. Ketika Hendra hendak memukul Dodon, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang dari arah gunung. Semua lampu di pasar padam serentak, dan hanya satu cahaya yang tersisa dari wajan tua di tangan Dodon. Dari dalam wajan itu muncul kilatan lembut, lalu sebuah suara yang sangat familiar menggema di udara. Ulah sakiti anu tesalah. Jangan sakiti orang yang tak bersalah. Suara itu, suara Mang Ucup. Hendra dan anak buahnya tertegun, wajah mereka pucat pasi. Dalam sekejap, bayangan putih berbentuk sosok Mang Ucup muncul di belakang Dodon. Ia tak sepenuhnya berwujud manusia, lebih seperti roh bercahaya, tapi mata dan senyum itu tak bisa salah. Rasa tebakal paeh, sanajan raga gesirna, kasih takkan mati, meski raga telah hilang, ujarnya dengan lembut. Angin membawa aroma cireng goreng yang menenangkan, membuat seluruh pasar diam seolah waktu berhenti. Hendra yang sempat mengangkat golok kini menjatuhkannya, lututnya bergetar hebat. Ampura, Mang, abdi teu nyaho. Maaf, Mang, aku tak tahu, ujarnya dengan suara gemetar. Mang Ucup menatapnya, lalu tersenyum. Sadayana jalma boga kasempetan pikeun robah. Tapi ulah nyakiti deui. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tapi jangan sakiti siapapun lagi. Cahaya tubuhnya perlahan memudar, namun sebelum lenyap, ia menepuk pundak Dodon. Jaga rasa, jaga kampung ieu. Ketika cahaya Mang Ucup menghilang sepenuhnya, pasar kembali terang. Semua orang masih tertegun, beberapa menitikkan air mata tanpa tahu kenapa. Dodon menatap langit yang bersih dan berbisik, Mang, abdi bakal neruskan rasa anjen. Mang, aku akan meneruskan kebaikanmu. Ia mulai menggoreng lagi, dan setiap cireng yang ia berikan kepada orang-orang, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Dari balik awan, sinar putih menembus langit senja. Seolah Mang Ucup masih mengawasi dari kejauhan, menjadi penjaga rasa sejati dari bumi Cihuni. Sejak malam ketika cahaya Mang Ucup kembali muncul di pasar, kehidupan warga kampung Cihuni berubah drastis. Tidak ada lagi keributan antar pedagang, tidak ada yang mencuri atau berbohong. Setiap pagi,
Pasar dipenuhi tawa dan aroma cireng goreng yang menggoda, membuat siapapun yang datang merasa tenang. Gerobak milik Mang Ucup kini dipegang oleh Dodon, tapi semua orang tahu, roh kebaikan sang guru masih menjaga tempat itu. Banyak warga bilang, kadang menjelang subuh, terlihat bayangan Mang Ucup duduk di bangku kecil sambil meniup angin pada minyak panas, seolah memastikan setiap cireng digoreng dengan niat tulus. Suatu hari, kabar keajaiban Pasar Cihuni menyebar hingga ke kota. Wartawan, pejabat, dan pedagang besar mulai berdatangan. Mereka takjub melihat pasar yang damai tanpa pengawasan, tanpa pungutan liar, bahkan tanpa penjaga. "Ini mustahil," ujar seorang pejabat kota. "Pasar tanpa masalah, tidak masuk akal." Tapi warga hanya tersenyum. Mereka tahu, ada tangan tak terlihat yang menjaga mereka, tangan yang dulu menjual cireng dengan cinta dan welas asih. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika seorang pengusaha besar bernama Tirta Suryana datang ke Cihuni. Ia berencana membeli seluruh lahan pasar untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern. "Kampung ini butuh kemajuan, bukan nostalgia," katanya lantang. Dodon menatapnya dengan hati gelisah. Ia tahu, jika pasar dijual, warisan Mang Ucup akan lenyap. Tapi bagaimana melawan kekuatan uang dan hukum yang dibawa Tirta? Malam itu, Dodon duduk di depan wajan tua, berdoa sambil menahan air mata. "Mang, punten, kumaha carana abdi ngajaga ieu warisan? Mang, maaf, bagaimana caraku menjaga warisan ini?" Tiba-tiba angin berhembus lembut, membawa aroma khas minyak panas dan daun salam. Wajan tua di depannya bergetar pelan, memancarkan sinar putih lembut. Lalu suara Mang Ucup terdengar di antara desir angin, "Dodon, rasa tu bisa dipakai pikeun ngarebut, tapi bisa ngagerakeun het jalma nupuk. Dodon, rasa tidak bisa digunakan untuk merebut, tapi bisa menyentuh hati yang gelap." Dodon terdiam. Ia mengerti maksud gurunya, lawanlah dengan kasih, bukan dengan amarah. Keesokan harinya, ketika Tirta datang dengan rombongan dan alat ukur tanah, Dodon berdiri di depan pasar dengan membawa gerobak cireng. Ia menawarkan cireng kepada mereka dengan senyum tulus. Awalnya Tirta menolak dengan sombong, tapi aroma itu terlalu menggoda. Begitu menggigit, matanya perlahan melembut. Entah kenapa, rasanya seperti masa kecil, gumamnya pelan. Dodon tersenyum. "Eta rasa Mang Ucup, rasa nu lahir tina welas. Itu rasa Mang Ucup, rasa yang lahir dari kasih." Beberapa warga yang melihat mulai berkumpul. Mereka bercerita tentang Mang Ucup, tentang bagaimana ia menolong tanpa pamrih, tentang bagaimana pasar ini dulu hanya tanah gersang yang disulap jadi tempat kehidupan. Tirta terdiam lama. Dalam benaknya, muncul bayangan lelaki tua bersarung dengan senyum lembut yang memandangnya dari jauh. "Siapa dia? Kenapa rasanya seperti aku mengenalnya?" bisiknya. Ia menatap Dodon dengan mata basah. "Aku takkan menghancurkan tempat ini. Jadikan pasar ini milik kalian. Tapi tolong, jaga semangat orang tua itu." Seketika warga bersorak gembira. Dodon menunduk, memeluk wajan tua di tangannya dengan air mata mengalir. "Mang, misi Anjen parantos hasil. Mang, tugasmu sudah berhasil." Langit di atas pasar tiba-tiba bersinar lembut, meski matahari belum sepenuhnya terbit. Cahaya putih menari pelan, seolah mengiyakan kata-kata Dodon. Angin bertiup membawa aroma cireng yang hangat, membuat semua orang tersenyum bahagia. Sejak hari itu, Pasar Cihuni dijuluki Pasar Cahaya. Tak ada yang tahu dari mana asal sinar lembut yang selalu muncul setiap subuh, atau kenapa setiap orang yang datang ke sana merasa damai. Tapi mereka percaya, Mang Ucup masih ada di sana, menjaga mereka dalam wujud cahaya dan rasa. Dan setiap kali Dodon mulai menggoreng, ia selalu membisikkan mantra lama gurunya. "Rasa nu jujur, rasa nu ikhlas, bakal jadi cahaya nu tepadam. Rasa yang jujur, rasa yang tulus, akan jadi cahaya yang tak pernah padam." Ketenangan Pasar Cahaya tak berlangsung selamanya. Setelah beberapa bulan damai, kabar keajaiban pasar yang dijaga roh suci menarik perhatian banyak orang, bukan hanya mereka yang mencari kedamaian, tapi juga mereka yang haus kekuasaan. Suatu malam, sekelompok orang asing datang diam-diam ke Cihuni. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa peralatan aneh, kamera, alat ritual, dan wadah kaca besar. Pimpinan mereka, Ki Surya Langit, seorang dukun dari luar Jawa Barat yang terkenal dengan kekuatan gelap, berkata dengan nada licik, "Jika roh itu benar-benar ada, kita bisa menangkapnya, menjadikannya sumber tenaga abadi." Malam itu, mereka mulai melakukan ritual di tengah pasar,
tepat di depan gerobak cireng peninggalan Mang Ucup. Hawa dingin menyeruak, lampu-lampu padam, dan angin berputar kencang seolah menolak kedatangan mereka. Dodon, yang tidur di rumah tak jauh dari pasar, terbangun karena mendengar suara gamelan lirih yang mengerikan, seolah berasal dari alam lain. Ia segera berlari menuju pasar dengan wajan tua di tangannya, tapi begitu sampai, udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada kabut hitam yang hidup dan berdesis. "Berhenti!" teriak Dodon dengan suara serak, "Ieu tempat suci, ulah dipakai ngaganggu rasa. Ini tempat suci, jangan dijadikan ajang gangguan kejahatan." Tapi Ki Surya hanya tertawa, matanya merah menyala. "Kau pikir roh Mang Ucup itu suci? Itu hanya energi yang bisa dikendalikan. Dengan ini, aku akan jadi penguasa rasa manusia." Ia menancapkan tongkat hitam ke tanah, dan dari dalam tanah muncul semburan asap pekat. Cahaya putih yang biasa melindungi pasar kini tertarik, seolah sedang dililit oleh sesuatu yang jahat. Dodon mencoba menahan, mengangkat wajan tua tinggi-tinggi, membaca doa pusaka peninggalan Mang Ucup. Tapi kekuatan Ki Surya terlalu besar. Angin kencang memporak-porandakan gerobak, kaca jendela pecah, dan pasar yang biasanya damai berubah menjadi medan pertempuran dua kekuatan, satu putih penuh kasih, satu hitam penuh ambisi. Tiba-tiba, dari tengah pusaran asap, muncul sosok cahaya, Mang Ucup. Namun kali ini, cahayanya redup, seperti sedang berjuang keras untuk tetap bertahan. "Mundurlah, Dodon," suara Mang Ucup bergetar lemah. "Kuring bakal ngurung roh ieu, sanajan kudu sirna sakalina. Aku akan mengurung roh jahat ini, meski harus lenyap selamanya." Dodon menggeleng keras, air matanya menetes. "Ulah, Mang, anjen geus nyalametkeun ieu kampung sakali, ulah ngorbangkeun diri deui. Jangan, Mang, kau sudah menyelamatkan kampung ini sekali, jangan berkorban lagi." Tapi Mang Ucup hanya tersenyum. "Kadang, rasa kudu rela lengit pikeun ngajaga rasa sejen. Kadang, kasih harus rela hilang demi menjaga kasih yang lain." Dengan sisa kekuatannya, Mang Ucup memeluk kabut hitam itu, menenggelamkan dirinya dalam cahaya menyilaukan. Ki Surya menjerit, tubuhnya terbakar oleh energi suci yang tak bisa ia kendalikan. Dalam hitungan detik, seluruh pasar diterangi cahaya putih murni, lebih terang dari matahari pagi. Ketika sinar itu memudar, hanya tersisa wajan tua di tanah dan aroma cireng goreng yang lembut, tanda Mang Ucup kembali menyatu dengan rasa. Dodon berlutut, menggenggam wajan itu dengan tangan gemetar. Di sekitarnya, warga yang berlarian datang menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. "Mang Ucup, nyalametkeun deui," bisik seorang ibu. Mang Ucup menyelamatkan lagi, tapi Dodon hanya terdiam. Ia tahu, kali ini gurunya benar-benar telah pergi, bukan hilang, tapi menyatu dengan setiap hati warga yang masih percaya pada kebaikan. Sejak malam itu, tak ada lagi cahaya yang tampak di pasar, tapi suasananya tetap hangat. Setiap kali seseorang berbuat baik, membantu tanpa pamrih, atau sekadar berbagi makanan, angin lembut selalu bertiup membawa aroma cireng goreng. Dodon tahu itu pertanda, Mang Ucup masih di sini, bukan sebagai roh atau bayangan, tapi sebagai rasa yang hidup di setiap jiwa. Dan dari balik awan gunung, cahaya kecil berkelip, seperti mata yang masih mengawasi dengan senyum lembut. Pagi itu, matahari terbit perlahan di atas Gunung Guntur. Udara terasa tenang, namun ada keharuan yang menggantung di langit Cihuni. Sejak malam ketika cahaya terakhir Mang Ucup menyelimuti pasar, kehidupan di kampung itu tidak pernah sama lagi. Dodon kini tidak lagi sekadar penjual cireng, melainkan penjaga rasa, pelanjut jejak sang guru. Ia bangun setiap subuh, menyiapkan adonan dengan penuh hikmat, dan sebelum menggoreng, ia selalu menutup mata, mengucap doa, "Mang Ucup, jaga rasa ieu. Mang Ucup, jagalah rasa ini." Setiap kali minyak mendesis, angin lembut berembus seolah menjawab. Hari-hari berlalu, dan nama Pasar Cahaya makin terkenal. Orang-orang dari berbagai daerah datang bukan hanya untuk membeli makanan, tapi untuk merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka bilang, setelah makan satu potong cireng di sana, beban di dada terasa hilang. Dodon tidak pernah menolak siapapun, orang miskin, yatim, bahkan mantan preman yang dulu sempat menakut-nakuti kampung, semuanya diterima dengan senyum. Ia tahu, begitulah Mang Ucup akan melakukannya, memberi tanpa syarat. Namun, dalam kedamaian itu, Dodon sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Mang Ucup duduk di tepi sawah, memandangi langit sore sambil tersenyum.
Waktu nages dekat, Dodon, kata Mang Ucup dalam mimpi itu. Rasa nukuring titip, ayeuna kudu sumebar kaluar Cihuni. Waktunya sudah dekat, Dodon. Rasa yang kutitipkan padamu kini harus menyebar keluar dari Cihuni. Dodon terbangun dengan hati berdebar. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, itu pesan terakhir dari gurunya. Beberapa minggu kemudian, Dodon memutuskan berkeliling ke desa-desa sekitar. Ia membawa wajan tua peninggalan Mang Ucup di gerobaknya, mengajarkan siapapun yang ditemui tentang rasa welas, tentang kasih yang sederhana tapi sakti. Di setiap tempat yang ia singgahi, pasar kecil mulai berubah dari tempat penuh pertengkaran menjadi tempat saling tolong-menolong. Orang-orang mulai meniru caranya menggoreng cireng dengan niat baik. Dan anehnya, di setiap wajan yang digunakan dengan tulus, minyaknya selalu berkilau lembut seperti cahaya. Suatu malam di perjalanan pulang ke Cihuni, Dodon berhenti di kaki Gunung Guntur. Ia menatap puncak yang dulu menjadi tempat Mang Ucup berkorban. "Mang, abdi parantos nurutkan wasiat anjen," katanya pelan. "Mang, aku sudah menjalankan wasiatmu." Angin gunung berhembus, membawa suara samar, rasa nu ikhlas moal aya tungtungna. Rasa yang tulus takkan pernah berakhir. Cahaya putih muncul sebentar di langit, menari di antara kabut, lalu perlahan hilang, seolah menjadi tanda bahwa Mang Ucup telah benar-benar tenang. Dodon meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, kini bukan lagi waktunya dituntun, melainkan waktunya menuntun. Dengan hati yang mantap, ia turun gunung, kembali ke kampungnya. Setibanya di pasar, warga menyambutnya dengan senyum penuh syukur. Mereka sudah menyiapkan papan kayu besar bertuliskan, "Pasar Rasa Ucup, rasa nu teu aya tungtungna." Pasar Rasa Ucup, rasa yang tak pernah berakhir. Hari itu, Dodon menggoreng cireng dengan tangan gemetar tapi bahagia. Anak-anak berlari di sekitar gerobak, para ibu tertawa, dan langit sore tampak lebih hangat dari biasanya. Di antara desis minyak dan tawa manusia, terdengar samar-samar suara Mang Ucup tertawa pelan, suara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang percaya. Dan begitulah kisah Mang Ucup, penjual cireng sakti dari Cihuni, yang tak hanya mengalahkan preman dan kegelapan, tapi juga menaklukkan hati manusia dengan satu kekuatan yang paling sederhana, rasa welas asih. Cahayanya kini bukan lagi di langit, bukan pula di wajan tua, tapi di setiap tangan yang memberi dengan tulus. Selama rasa itu hidup, nama Mang Ucup tidak akan pernah hilang dari bumi Jawa Barat.